Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Video berbagi pengetahuan kali ini adalah bagian kedua dari video berbagi pengetahuan tentang Submenu Explore. Baik, kita langsung ke interpretasi output yang keempat. Output keempat adalah tabel extreme value. Di tabel ini disajikan 3 nilai terbesar dan 3 terkecil dari nilai yang diperoleh pria pada mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis. Output kelima adalah tabel test of normality. Kriteria untuk pengujian normalitas adalah jika nilai sig titik atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data sampel berdistribusi tidak normal. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data sampel berdistribusi normal. Terdapat 2 uji. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan keterangan ini tanda A adalah sama dengan uji Lilliefors. Didapat tingkat signifikansinya 0,2, berarti lebih besar dari 0,05. Artinya data sampel berdistribusi normal. Dan uji kedua yaitu uji Shapiro-Wilk. Diperoleh nilai signifikansi 0,443 yang juga lebih besar dari 0,05. Artinya data sampel berdistribusi normal. Kemudian output keenam adalah tabel Test of Homogeneity of Variance atau uji kesamaan varians. Kriteria pengujian kesamaan varians adalah jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang tidak sama. Dan jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang sama. Di kriteria pengujian varians hanya ada satu uji, yaitu uji Levene. Didapat tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang sama. Output ketujuh adalah Stem and Leaf Plots. Stem and Leaf Plots menggambarkan atau menyajikan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian batang atau stem, yaitu digit angka paling kiri, dan diikuti dengan angka berikutnya, yaitu daun atau leaf, digit angka paling kanan. Informasi yang bisa dibaca adalah sebagai berikut. Untuk baris pertama, frekuensi 1 artinya ada 1 responden, bernilai 60, lihat kolom stem. Kemudian pada kolom leaf ada angka 5. Hal ini berarti menyatakan bahwa leaf dari 60 tadi adalah 5, atau berarti bernilai 65. Kemudian untuk baris kedua, frekuensi 3 artinya ada 3 responden. Kemudian kolom stem berisi 7, artinya yang memiliki nilai 70. Kemudian di kolom leaf berisi angka 0, 0, dan 8, berarti ada 3 nilai, yaitu 70, 70, dan 78. Selanjutnya di baris ketiga, frekuensinya ada 2, berarti ada 2 responden, masing-masing dengan nilai 85 dan 87. Stemnya 8, leafnya 5 dan 7. Output ke-8 adalah Normal QQ Plots. Normal QQ Plots adalah output untuk menguji normalitas dengan plot QQ Plot. Normal QQ Plot adalah grafik scatter plot yang berguna untuk mengecek secara visual apakah distribusi sampel data mengikuti distribusi normal. Jika titik-titik berada pada sekitar garis, maka dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Pada gambar QQ Plot, untuk variabel nilai berdasarkan gender dan prodi, terlihat ada garis lurus dari kiri ke kanan atas. Garis ini berasal dari nilai Z. Saya sudah membahas nilai Z ini di video sebelumnya. Jika suatu distribusi data normal, maka data akan tersebar di sekitar garis. Terlihat bahwa data nilai pengantar ekonomi untuk bisnis tersebar di sekitar garis. Karena itu, bisa dikatakan bahwa distribusinya adalah normal. Output ke-9 adalah the Trended Normal QQ Plots. Grafik ini menggambarkan selisih antara titik-titik dengan garis diagonal pada grafik sebelumnya. Jika data yang kita miliki mengikuti distribusi normal dengan sempurna, maka semua titik akan jatuh pada garis 0,0. Semakin banyak titik-titik yang tersebar jauh dari garis ini,
menunjukkan bahwa data kita semakin tidak normal. Untuk contoh kasus ini, terlihat bahwa pada grafik, data tersebar di sekitar garis. Apabila ada data yang terletak jauh dari garis, maka data tersebut adalah data outlier. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya outlier ini. Yang pertama adalah adanya kesalahan pada saat entry data. Kemungkinan kedua adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan error pengukuran yang cukup besar. Misalnya ada subjek yang tidak kooperatif dalam penelitian, sehingga mengisi tes atau mengisi kuesioner tidak dengan sungguh-sungguh. Kemungkinan yang ketiga adalah keadaan istimewa dari subjek yang menjadi outlier. Jika outlier disebabkan oleh penyebab nomor 1 dan 2, maka outlier dapat langsung diperbaiki dengan menghapus data tersebut. Tapi jika penyebabnya adalah nomor 3, maka outlier tidak dapat dihapuskan begitu saja. Kita perlu melihat dan mengkajinya lebih dalam subjek ini, seperti pada kasus yang saya contohkan di video sebelumnya. Lalu bagaimana caranya kita tahu mana yang menjadi data outlier? Kita bisa melihat pada grafik berikutnya yang dihasilkan dari analisis yang sama, yaitu box plot. Output ke-10 adalah box plot atau box and whisker plot. Box plot atau box and whisker plot merupakan salah satu alat untuk menjelaskan karakteristik data. Seperti namanya, box and whisker plot merupakan kotak dengan garis tebal horizontal di kotak tersebut. Kotak tersebut memuat 50% data yang diuji atau mempunyai batas persentil ke-25 dan ke-75. Sedangkan garis tebal horizontal adalah median data. Bila ada nilai di atas garis ini, maka nilai itu adalah outlier, dan bila ada nilai di bawah garis ini, maka nilai itu adalah outlier. Box plot biasanya juga digunakan untuk mendeteksi adanya outlier atau tidak, tapi sifatnya hanya sebagai deteksi awal. Lebih bagus lagi jika dilakukan uji statistik untuk melihat ada atau tidaknya outlier. Jika garis tebal horizontal atau tanda median terletak persis di tengah box plot, maka distribusi data adalah normal. Jika berada di sebelah atas, distribusi menceng ke kiri, dan jika di sebelah bawah, distribusi menceng ke kanan. Pada output ini, box plot untuk laki-laki terletak di bawah, berarti distribusi datanya menceng ke kanan. Kemudian tidak ada data yang outlier. Demikian interpretasi dari beberapa output yang disajikan oleh menu Explore. Dari berbagai sudut pandang atau metode yang digunakan, maka dapat dipastikan bahwa data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Normalitas data ini penting ketika kita akan melakukan inferensi statistik. Jika datanya berdistribusi normal, maka inferensi statistiknya akan diuji dengan menggunakan analisis statistik parametrik. Tapi jika distribusi datanya tidak normal, maka analisis statistiknya menggunakan statistik non-parametrik. Baiklah, sekian video berbagi pengetahuan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Kang Opas, sudah like, komen, dan share video-video berbagi pengetahuannya. Mudah-mudahan video-video berbagi pengetahuan dari channel Kang Opas bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.